Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus mendukung dan mensupport channel ini, sehingga kita masih terus mampu untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online untuk kalian semua secara gratis. Oke guys, hari ini yang masih merasa terkekang dengan aplikasi pinjaman uang online, yang hari ini masih merasakan diteror ya, yang mungkin sudah dipermalukan habis-habisan, mungkin sudah disebar data, atau mungkin sudah disebar foto dan lain sebagainya. Aku pengen mengingatkan kalian agar tetap bersikap tenang dan teruslah berpikir positif ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Berulang kali pesan ini kita sampaikan agar kalian terus tetap mengingat pesan ini ketika kalian sudah mulai berada di titik jenuh tertinggi ya, supaya nanti kalian masih bisa mengingat ya, setidaknya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa berefek negatif ya kepada semua orang. Jadi untuk kalian yang hari ini sedang dipermalukan, yang hari ini sedang diintimidasi atau mungkin difitnah, yang fotonya disebar, yang katanya open BO, yang katanya sudah melarikan uang perusahaan, yang katanya sekarang sudah mengkorupsi uang perusahaan mereka, mencuri dan lain sebagainya, tetaplah bersabar. Biarkanlah hal ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga tentang bahayanya uang riba. Ya, untuk yang hari ini masih terjebak, berdoalah dan mendekatkan dirilah kepada Tuhan ya. Karena satu-satunya solusi hari ini yang bisa kita lakukan di tengah ketidakberdayaan kita yang tidak punya uang, berdoa dan mendekatkan dirilah kepada Tuhan, agar setiap masalah ini tidak dicampuri oleh bisikan-bisikan setan ya. Karena ketika kalian stres, ketika kalian merasa tidak lagi punya harga diri, karena kalian sudah dipermalukan, karena hutang kalian banyak, maka bisikan-bisikan yang menyuruh untuk mengambil jalan pintas itu akan terus berdatangan ya. Jadi kalian memang harus benar-benar bisa berusaha untuk bangkit dari segala macam keterpurukan ini. Jika hari ini kalian kurang dekat dengan Tuhan, maka dekatkanlah diri dan hati kita. Mintalah petunjuknya dan bangkitlah dari segala macam keterpurukan itu. Jika hari ini kalian menjauhi kehidupan sosial karena mungkin sudah merasa tak punya harga diri lagi, ya bergabunglah seperti biasa, berteman baiklah seperti biasa. Dan kalau memang masalah ini terlalu berat untuk kalian pikul sendiri, cobalah untuk jujur dan terbuka kepada orang-orang yang terdekat. Jika nanti hasilnya mereka itu marah, kecewa dan lain sebagainya, itu urusan 1001. Yang terpenting ketika kalian bisa meluapkan rasa ketakutan kalian, rasa stres kalian, maka secara otomatis juga itu akan mengurangi beban yang sekarang itu sudah numpuk di kepala dan hati. Ya. Jadi untuk yang hari ini sedang diintimidasi oleh pinjol, mereka sudah mempermalukan kalian dengan kawan-kawan kantor kalian, tetap tenang, tetaplah masuk ke kantor ya, tetaplah bekerja seperti biasa, karena hari ini kalian perlu pekerjaan itu, bukan hanya untuk melunasi aplikasi pinjaman uang online, tapi untuk kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kalian sudah dimarahin sama atasan karena mungkin mereka sudah menyadap nomor atasan kalian, mungkin mereka sudah menyadap nomor kantor kalian, meminta maaflah baik-baik kepada atasan dan jelaskan bagaimana kronologinya. Insya Allah mudah-mudahan ketika kalian mampu untuk lebih jujur dan terbuka, maka atasan kalian juga akan memberikan tanggapan yang positif ya. Dan jika hari ini aplikasi pinjaman uang online ini masih terus-terusan mengintimidasi, kita yakin suatu saat nanti masyarakat akan benar-benar bosan ya, muak dengan tingkah mereka ini, yang akhirnya
nanti akan menambah masalah baru. Orang yang terus-terusan ditakut-takutin, diteror, diintimidasi, suatu saat akan memberikan perlawanan. Itu manusiawi. Dan orang-orang yang hari ini mungkin sedang merasa dipermalukan, itu sudah pasti punya kesan yang mungkin pengen dituntaskan ya, seperti itu ya. Ujung-ujungnya nanti ada debt collector yang tidak seperti itu datang ke rumah, malah ikut-ikutan menjadi imbas. Akhir-akhirnya apa? Terjadilah pertikaian yang mungkin akan memakan korban lagi. Cukuplah sampai di sini. Jika memang kabar terbaru itu yang di tanggal 26 kemarin di hari Jumat, adik kita SE yang berusia 20 tahun yang hari ini diduga mengakhiri hidupnya hanya karena hutang pinjaman uang online. Berapa kekesalan keluarga di situ? Sementara kita sama-sama tahu ya, hutang di aplikasi pinjaman uang online itu tidaklah banyak. Untuk di aplikasi-aplikasi itu paling 2 juta 3 juta, tapi satu nyawa sudah melayang. Nyawa-nyawa yang lain yang sebelum-sebelumnya juga terjadi juga seperti itu. Sopir taksi kemarin yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga seperti itu. Mau berapa banyak lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Ya. Dan perkiraan saya ke depannya, ketika aplikasi ini terus-terusan melancarkan serangan teror, intimidasi, menyebarkan data dan memberikan rasa malu, yang kasihannya itu nanti untuk debt collector yang tidak melakukan hal itu. Masyarakat nanti gak mau tahu lagi ya, karena mereka sudah benar-benar muak, sudah benar-benar bosan ya. Untuk kawan-kawan debt collector yang hari ini masih bekerja, yang mungkin masih mencaci maki debitur yang telat bayar, ya oke lah kalau itu memang mungkin tuntutan dari perusahaan tempat Anda bekerja. Tapi cobalah pakai sedikit hati nurani ya. Jika seandainya hal itu terjadi kepada adik kalian, orang tua kalian, kakak kalian ya, bagaimana perasaan kalian yang mungkin hari ini sudah dituliskan untuk open BO? Hancur harga dirinya di situ. Ya, sementara dia mungkin wanita baik-baik yang mungkin tidak pernah melakukan hal itu. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sudah dipermalukan, ayo kembali bangkit, bersemangat. Badai ini pasti berlalu karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kita satu-satunya jalan yang mungkin bisa mengantarkan kita kepada pikiran positif itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta ampun dan bertaubatlah. Dan mudah-mudahan dibukakan segala pintu rezeki sehingga kita bisa melunasi hutang-hutang ini. Ya. Dan jika hari ini aplikasi pinjaman uang online itu tidak merubah cara mereka, cara menagih mereka, suatu saat nanti masyarakat akan paham sendiri. Karena mungkin tingkat rasa muak, bosan melihat tingkah aplikasi pinjol ini sudah benar-benar membara dan tertanam di dalam hati masyarakat. Ujung-ujungnya hal yang saya khawatirkan itu malah terjadi pertikaian sesama anak bangsa nanti. Karena hari ini saja kita sudah sama-sama tahu ya, bagaimana cara mereka mengadu domba semua yang ada di kontak kita itu. Sebenarnya aplikasi pinjaman uang online ini produk siapa sih ya? Dan kenapa strategi cara mainnya seperti itu? Ini cukup membingungkan dan ada tanda tanya besar ya. Saya 2019 awal sudah masuk dan terjun ke aplikasi ini. Bahkan di aplikasi tersebut kadang-kadang ada bahasa asing. Sebenarnya ini produk siapa aplikasi pinjaman uang online ini? Dan kenapa cara mainnya selalu seperti itu, mengadu domba ya, mempermalukan orang lain? Ini sebetulnya adab kiblat pinjol ini dari mana ini? Siapa sebenarnya yang punya inspirasi agar pinjol ini cara mainnya seperti itu? Yang ujung-ujungnya memakan korban, yang ujung-ujungnya saudara-saudara kita mungkin ada yang dipecat dari pekerjaannya hanya karena gara-gara
pinjol itu bolak-balik nelpon ke kantornya. Ya. Jadi yang hari ini sedang mengalami masalah seperti itu, tetap bersabarlah, berdoa dan bekerja keras ya. Fokuslah pada kesehatan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Sering-seringlah berkumpul dengan mereka supaya kita nggak memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh. Jangan terlalu sering mengurung diri di dalam kamar dan menjauhi kehidupan sosial yang mungkin hari ini biasa kita jalani. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.